Hai semuanya, kami dari kelompok 2 dengan nama Nimas Ayu Marina C10200038. Ada Rina Artianti C10200041. Ada Yasmin Mutiara C10200050. Yuk tonton videonya sampai habis. Jadi, kami di sini akan menjelaskan tentang diabetes. Di sini ada gak sih keluarga atau teman yang terkena diabetes? Dan diabetes itu menurut kalian apa sih? Dan bagaimana cara penyebabnya? Jadi, pengertian diabetes itu adalah suatu kondisi di mana kadar glukosa atau gula darah meningkat atau di atas batas normal. Glukosa menumpuk di dalam darah akibat tidak diserap sel tubuh dengan baik, sehingga dapat menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh. Seperti apa sih gangguan organ tubuhnya? Yaitu seperti serangan jantung, kerusakan mata, dan penyakit ginjal. Penyebab diabetes. Normalnya kadar gula dalam darah dikontrol oleh hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Ketika terjadi penyakit pada pankreas, hormon insulin yang dihasilkannya bisa terganggu. Ketika makanan yang masuk ke tubuh dicerna dan masuk ke aliran darah, insulin akan mengikat glukosa dalam darah dan membawa masuk ke sel untuk diubah menjadi energi. Namun, pada penderita diabetes, tubuh tidak dapat mengolah glukosa menjadi energi. Kondisi ini terjadi karena tidak ada insulin untuk membawa glukosa masuk ke dalam sel. Akibatnya, glukosa akan menumpuk dalam darah. Tipe diabetes. Menurut kalian, tipe-tipe diabetes itu apa aja? Yuk komen di kolom komentar. Jadi tipe diabetes itu ada 5. Tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, dan gestasional. Yuk kita simak penjelasannya. Diabetes tipe 1 disebut juga diabetes juvenil karena biasanya didiagnosis pada orang dewasa muda atau anak-anak. Bisa juga disebut dengan diabetes insulin dependent. Kenapa? Karena terapi insulin sangat penting untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesehatan penyandang. Pada diabetes tipe 1 ini, tubuh benar-benar berhenti memproduksi insulin karena kerusakan sel pankreas yang memproduksi insulin oleh sistem kekebalan tubuh. Organ pankreasnya tidak memproduksi insulin lagi, sehingga mereka harus menerima suplai insulin dari luar tubuh secara rutin. Diabetes tipe 1 ini merupakan kondisi yang ditandai dengan tingginya kadar gula atau glukosa dalam darah. Diabetes tipe 2. Diabetes ini sebelumnya dikenal dengan diabetes onset dewasa atau diabetes tidak tergantung insulin. Pada diabetes tipe 2 ini, pankreas tidak menghasilkan insulin dalam jumlah yang memadai, atau tubuh tidak mampu menggunakan insulin yang tersedia dengan benar. Biasanya terjadi pada orang dewasa dan lebih sering terjadi pada orang dengan berat badan berlebih atau obesitas. Diabetes tipe 2 merupakan kondisi di mana kadar gula dalam darah melebihi nilai normal. Tingginya kadar gula darah disebabkan tubuh tidak menggunakan hormon insulin secara normal.
Diabetes tipe 3. Jika diabetes tipe 1 disebabkan oleh keturunan dan diabetes tipe 2 muncul akibat gaya hidup, maka diabetes tipe 3 bisa diartikan sebagai gabungan dari keduanya dan dikaitkan dengan fungsi otak. Menurut penelitian tahun lalu, kombinasi ketidakmampuan pankreas dalam menghasilkan insulin tipe 1 dan kondisi tubuh yang tak lagi merespon insulin tipe 2 bisa menyebabkan penyakit jantung, kebutaan, amputasi, hingga kematian. Pada diabetes tipe 2 ini merupakan kondisi yang disebabkan oleh kurangnya suplai insulin ke dalam otak. Minimnya kadar insulin dalam otak dapat menurunkan kerja dan regenerasi sel otak sehingga dapat memicu terjadinya penyakit Alzheimer. Diabetes gestasional adalah jenis diabetes sementara yang berkembang selama kehamilan. Diabetes ini cenderung sering terjadi pada ibu hamil di trimester kedua, tepatnya di antara minggu ke-24 sampai ke-28 kehamilan. Seorang perempuan yang memiliki diabetes gestasional dalam satu kehamilan memiliki resiko lebih tinggi terkena diabetes gestasional pada kehamilan berikutnya. Meskipun diabetes gestasional beralih ke normal setelah melahirkan, namun tetap meningkatkan resiko diabetes tipe 2 pada 5-10 tahun yang akan datang. Oleh karena itu, pemeriksaan gula darah secara teratur dan tepat waktu untuk diabetes tipe 2 penting dilakukan bagi perempuan yang pernah menyandang diabetes gestasional. Karena seluruh tubuh kita membutuhkan energi, diabetes dapat mempengaruhi setiap bagiannya loh. Seiring waktu, terutama jika tidak dipantau, tidak diobati, atau tidak dikendalikan dengan benar, penyakit diabetes dapat menyebabkan kondisi kesehatan lainnya yang berbahaya. Oleh sebab itu, pada penderita diabetes, pemantauan dan perawatan yang ketat oleh dokter sangat diperlukan. Penyakit diabetes seringkali ditandai dengan gula darah tinggi. Penyakit diabetes juga yang tidak terkontrol juga dapat menyebabkan kerusakan syaraf. Tingginya kadar gula darah dalam tubuh dapat melukai dinding pembuluh darah kecil yang bertugas melindungi syaraf, terutama pada kaki. Hal itu dapat menyebabkan kesemutan, mati rasa, munculnya rasa panas, atau nyeri. Nah, untuk teman-teman yang mempunyai penyakit diabetes, kalau misal mau pengobatan akan disesuaikan dengan jenis diabetes yang kalian alami. Terapi insulin menjadi salah satu pengobatan yang bisa dilakukan oleh pengidap diabetes tipe 1 maupun tipe 2. Bahkan pada diabetes tipe 1 yang cukup berat, transplantasi pankreas bisa dilakukan guna mengatasi kerusakan pada pankreas. Sedangkan pengidap diabetes 2 akan diberikan beberapa jenis obat-obatan untuk menangani diabetes tipe 2. Namun, umumnya ada beberapa perawatan nih yang harus dilakukan untuk menurunkan resiko diabetes, seperti melakukan pola makan sehat, rutin melakukan aktivitas fisik. Untuk melakukan pencegahan diabetes, yaitu ada beberapa gaya hidup sehat seperti mempertahankan berat badan ideal dengan mengonsumsi makanan rendah lemak, mengonsumsi makanan tinggi serat seperti buah dan sayur, mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis, berolahraga secara rutin dan banyak melakukan aktivitas fisik, mengurangi waktu duduk diam terlalu lama seperti ketika menonton televisi, dan menghindari atau berhenti merokok. Terima kasih teman-teman. Semoga videonya dapat bermanfaat ya.
Jangan lupa untuk melakukan pola hidup sehat.